Kalau kamu lagi ngerasa hidup ini kok kayaknya capek banget dan lagi nyari ketenangan jua, mungkin jawabannya nggak sejauh yang kamu kira. Yuk kita selami bareng-bareng ajaran spiritual dari Gus Wijaya, sebuah panduan buat nemuin kedamaian yang ternyata udah ada di dalam diri kita masing-masing. Pernah nggak sih ngerasa lelah, tapi bukan lelah fisik ya, ini lelah batin, karena pikiran kita tuh nggak bisa diem, lompat terus, dari nyeselin yang udah lewat, terus loncat lagi ke cemas mikirin apa yang bakal terjadi. Nah kondisi ini tuh umum banget, dan menurut Gus Wijaya, inilah akar dari banyak penderitaan kita. Nah ini dia nih kata kuncinya. Gus Wijaya bilang, biang keroknya tuh ya pikiran kita sendiri, yang nggak pernah istirahat, yang selalu keluyuran ke masa lalu dan masa depan. Itulah sumber penderitaan yang sesungguhnya. Kita jadi nggak benar-benar hidup di sini saat ini, kita malah tersesat di dalam labirin pikiran kita sendiri. Terus solusinya gimana dong? Ajaran pertama dari Gus Wijaya ini kedengarannya simple tapi dalam banget. Kita diajak untuk pulang ke rumah. Tapi rumah yang mana nih maksudnya? Iya kan? Kita tuh sering banget tanpa sadar menciptakan penjara ini buat diri sendiri. Di satu sisi ada masa lalu yang isinya coba aja dulu begini, atau penyesalan-penyesalan lain. Di sisi lain, ada masa depan yang penuh sama kecemasan soal hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Kita jadi kayak hidup kejepit di antara dua kutub ini. Dan inilah rumah yang sesungguhnya. Bukan rumah fisik ya, bukan gedung atau bangunan. Tapi sebuah kondisi kesadaran di sini dan saat ini. Cuma di momen sekarang inilah kita bisa benar-benar nemuin ketenangan yang sejati. Bebas dari bayang-bayang masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan. Terus gimana cara praktisnya buat pulang? Gampang kok, ada 3 langkah sederhana. Pertama, coba deh sadari napas kamu. Rasain aja udara yang masuk dan keluar. Jadikan itu jangkar. Kedua, sadari momen ini sepenuhnya. Apa sih yang lagi kamu lihat, kamu dengar, dan kamu rasain sekarang? Dan yang ketiga, di dalam kesadaran itu, kamu akan menemukan ketenangan yang sebetulnya selalu ada di sana. Oke, tapi gimana kalau pas kita udah coba tenang, yang muncul malah perasaan-perasaan sulit? Nah, ajaran kedua ini ngasih kuncinya, mengalir, jangan malah ngelawan arusnya. Ini nih, tantangan terbesarnya, ya kan? Saat kita mencoba buat tenang, malah rasa cemas, sedih, atau takut yang muncul ke permukaan. Naluri pertama kita biasanya apa? Nolak, neken perasaan itu, atau ngelawan habis-habisan. Tapi pertanyaannya, cara itu berhasil nggak? Bedanya tuh jauh banget. Coba deh bayangin, waktu kita ngelawan perasaan itu, kita tuh buang-buang energi, dan anehnya, perasaan itu malah jadi makin kuat. Tapi, pas kita memilih untuk mengalir, artinya cuma ngamatin perasaan itu dengan sadar, tanpa ikut ke bawah arus, justru disitulah kita menemukan jalan menuju kedamaian. Pesan ini benar-benar kena banget. Melawan arus emosi itu cuma bikin rasanya jadi makin nyata dan makin nyakitin. Jadi kuncinya adalah biarin aja dia mengalir, kayak awan yang lewat di langit pikiran kita, sementara kita tetap sadar sebagai pengamatnya. Oke, setelah kita belajar buat hadir di saat ini dan mengalir sama perasaan, ajaran selanjutnya ngebawa kita menyelam lebih dalam lagi ke inti dari perjalanan spiritual itu sendiri, yaitu sebuah perjalanan ke dalam diri. Kita tuh sering banget ya nyari jawaban kemana-mana. Keluar diri, kita baca banyak buku, datengin seminar, cari guru. Tapi Gus Wijaya ngingetin kita, semua hal di luar itu bisa aja ngebantu. Tapi kebenaran yang sejati itu nggak ada di sana. Karena perjalanan yang paling penting itu bukanlah perjalanan ke tempat yang jauh, tapi perjalanan buat menyelami kedalaman diri kita sendiri. Fokusnya harus diubah. Dan ini poin yang paling krusial teman-teman. Pada akhirnya, penolong sejati dalam perjalanan spiritual kita itu ya diri kita sendiri. Kesadaran kita, kemauan kita, dan kekuatan yang sebetulnya udah Tuhan kasih di dalam diri kita. Nah, sekarang gimana nih hubungan perjalanan ke dalam diri ini sama kehidupan kita di dunia nyata? Terutama soal rezeki dan kelimpahan. Konsep keempat ini keren banget. Kita diajak menjadi saluran berkah. Ini pertanyaan yang mungkin relevan banget buat banyak dari kita. Kita udah kerja keras, udah berdoa, tapi kenapa ya rasanya aliran rezeki kadang-kadang mampet? Gus Wijaya nawarin sebuah perspektif spiritual yang unik banget soal ini. Jawabannya singkat, tapi nusuk. Masalahnya ternyata bukan pada sumber rezekinya, tapi pada kita sebagai penyalurnya. Kita lupa peran kita yang sebenarnya sebagai kurir. Coba deh bayangin kayak gini.
Kita ini posisinya cuma kayak kurir paket. Tuhan yang ngirim, kita yang nganterin ke orang lain. Jadi rezeki itu bukan punya kita, statusnya cuma titipan. Seharusnya dia terus mengalir lewat kita. Nah, ini dia konsekuensinya. Waktu kita nahan aliran itu, entah karena kikir, pelit, atau terlalu perhitungan, kita tuh seolah-olah dipecat sebagai kurirnya Tuhan. Ya otomatis, aliran rejeki yang harusnya lewat kita jadi mampet. Simple tapi masuk akal banget kan? Oke, kita udah ngebahas soal hadir di saat ini, mengalir dengan perasaan, melakukan perjalanan ke dalam diri, dan menjadi saluran berkah. Sekarang kita sampai di puncaknya. Apa sih kunci kebahagiaan sejati itu? Ini mungkin bakal mengubah cara pandang kita soal bahagia. Ternyata, kebahagiaan sejati itu bukan perasaan senang-senang yang selalu kita kejar. Karena perasaan kayak gitu pasti datang dan pergi. Kebahagiaan sejati itu adalah kondisi netral. Sebuah keadaan damai yang melampaui dualitas baik buruk atau senang sedih. Jadi, intinya apa? Berhentilah mencari-cari kebahagiaan di luar sana, seolah-olah itu barang yang hilang. Mulailah menciptakannya dari dalam, karena sumbernya, mata airnya, itu udah ada di dalam diri kita. Sebagai penutup, yuk kita renungin ini bareng-bareng. Kalau rumah sejati itu ada di saat ini, kalau kekuatan terbesar itu ada di dalam diri, dan kalau sumber kebahagiaan juga udah ada di dalam, sebenarnya apa lagi sih yang masih kita kejar-kejar di luar sana? Semoga ini bisa jadi awal perjalanan kamu menemukan jawabannya.